Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Haikal, NIM C0112011030. Saya dari kelompok 2 praktikum faal sistem urinarius. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang suatu proses yang bekerja dalam sistem urinarius di dalam tubuh. Sistem urinarius ini kita juga kenal dengan nama sistem kemih, di mana dia memiliki banyak peranan dalam tubuh manusia, terutama dalam mengeluarkan sisa-sisa metabolisme, sampah-sampah metabolisme dengan melalui urin yang biasa kita keluarkan pada proses miksi. Selain itu, sistem urinarius ini juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga homeostasis atau keseimbangan beberapa ion-ion di dalam tubuh, terutama NaCl, kemudian juga untuk mengatur kadar air di dalam ekstraseluler atau di dalam darah, dan juga untuk menjaga tekanan darah tetap normal. Nah, di dalam sistem urinarius ini nanti akan terjadi suatu proses yang dinamakan dengan renin-angiotensin-aldosteron system. Nah, renin-angiotensin-aldosteron system ini akan bekerja pada suatu keadaan tertentu, di mana kadar NaCl di dalam tubuh manusia menurun, kemudian kadar H2O di cairan ekstraseluler atau di dalam darah juga menurun. Nah, selain itu, ketika kadar tersebut turun, maka tekanan di dalam darah juga akan menurun. Ketika hal ini terjadi dalam tubuh manusia, maka ginjal akan mendeteksi kekurangan tersebut dan mengeluarkan suatu enzim yang dinamakan enzim renin. Ketika enzim renin ini keluar di pembuluh darah, nanti dia akan mengubah angiotensinogen yang berasal dari hati untuk diubah menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 ini yang akan mengalir di pembuluh darah lagi, nanti akan bertemu dengan suatu senyawa yang dinamakan ACE dari paru-paru. Nah, ACE ini akan mengubah angiotensin 1 nanti menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 inilah yang akan banyak berperan untuk kembali menormalkan beberapa sistem yang sempat terganggu tadi. Bagaimana cara angiotensin 2 bekerja? Ketika angiotensin 2 aktif, maka dia akan memberikan sinyal kepada kelenjar adrenal untuk mengeluarkan hormon aldosteron. Nah, hormon aldosteron ini akan bekerja di dalam ginjal untuk meningkatkan reabsorpsi NaCl di dalam tubuh manusia. Ketika reabsorpsi NaCl terjadi, maka kadar air juga akan tersimpan. Nah, selain itu, maka NaCl juga air dalam proses tersebut bisa ditingkatkan. Nah, kemudian selain dari hal tersebut, angiotensin 2 ini juga akan memberikan sinyal kepada hipotalamus. Hipotalamus nanti akan merangsang hipofisis untuk mengeluarkan enzim vasopresin atau antidiuretik hormon, mengeluarkan hormon ADH atau antidiuretik hormon. Antidiuretik hormon ini atau vasopresin ini nanti akan meningkatkan reabsorpsi air di dalam tubuh. Nah, dengan hal tersebut air bisa kembali dinormalkan. Nah, ketika misalnya hal tersebut tidak cukup untuk menormalkan kandungan air di dalam tubuh manusia, maka kita akan merasa haus. Nah, rasa haus ini nanti yang juga berasal dari proses ini. Dengan merasa haus kita akan minum. Nah, ketika minum tersebut, kadar air di dalam tubuh kita kembali bisa dinormalkan. Selain dari proses-proses tersebut, pada keadaan ini juga ada lagi satu sistem yang bekerja, di mana angiotensin 2 ini bisa menyebabkan vasokonstriksi di dalam pembuluh darah, sehingga resistensi perifer arteriol itu meningkat. Ketika ini terjadi, maka tekanan di dalam darah bisa dinormalkan kembali. Nah, inilah proses-proses terjadi di dalam renin-angiotensin-aldosteron system. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.